Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa share kegiatan aku lagi kali ini. Ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya ya, yang seperti aku bilang. Karena kendala memori, jadi videonya bakalan aku lanjut di part yang sekarang. Dan aku mohon dukungan teman-teman semua untuk kemajuan channel aku ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jangan lupa ya untuk nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video keseharian aku selanjutnya. Oke, balik ke video. Jadi ini adalah daging yang aku dapat dari sekolah ya teman-teman. Karena dagingnya ini tuh gak full sapi semua, dicampur dengan daging kambing. Jadi ini bakalan aku pisah. Karena sudah aku cuci juga gak mungkin aku simpan lagi di freezer ya teman-teman. Karena yang namanya daging kita cuci udah pasti terkontaminasi. Beda cerita ya kalau misalnya kita mau simpan ikan ataupun ayam, itu udah pasti dibersihkan dulu baru kita masukkan ke dalam freezer. Karena aku mau masak daging sapinya aja, makanya di sini aku pisahin dulu untuk daging sapi dan juga daging kambingnya. Untuk daging kambingnya nanti bakalan aku olah dibuat sop gitu ya teman-teman, karena nggak mungkin juga aku masukin lagi dalam freezer. Kalau misalkan mau dimasukin ke dalam kulkas itu bisa direbus dulu ya, jadi biar lebih baik lah kualitas dagingnya. Nah di sini aku mau marinasi dulu untuk daging sapinya. Tapi sebelum itu aku mau pastikan lagi untuk kebersihan dari daging sapinya. Jadi biar nggak ada darah gitu ya teman-teman. Nah di sini aku marinasinya cuma pakai 3 bahan aja. Yang pertama aku pakai saus tiram. Ini aku beli cuma sebungkus aja ya teman-teman. Dan ini aku juga untuk marinasinya cuma pakai setengah bungkus aja. Nanti sisanya bakalan aku campur ketika dimasak. Nah untuk bahan yang kedua aku pakai kecap manis. Kecapnya bebas ya, mereknya apa aja. Dan juga untuk takarannya paling aku pakai di 2-3 sendok makan kecap manis. Bahan yang ketiga aku pakai lada bubuk. Ini kurang lebih di 1 sendok teh. Kalau misalnya di marinasi itu udah pakai cukup banyak lada bubuknya, nanti ketika masak tuh nggak usah ditambahin lagi ya teman-teman. Kalau misalkan suka yang pedas lada gitu boleh juga ditambahin. Nah nanti setelah ini aku bakalan aduk-aduk sampai rata, sampai semua daging itu tercampur dengan rata ya, bumbunya meresap. Nanti juga aku bakalan masukin ke dalam kulkas kurang lebih di 20 menit ya teman-teman, atau misalkan lebih lama juga lebih baik karena yang pastinya bumbunya juga makin meresap ke dalam daging. Menurut aku ini adalah menu masakan olahan daging yang paling simpel karena nggak membutuhkan banyak bumbu rempah. Oke, ini aku masukin dulu ke dalam kulkas dan aku lanjut lagi untuk potong-potongin daging kambingnya. Karena daging kambingnya ini kan belum aku potong, jadi aku potong-potong dulu untuk dijadikan sop. Sebenarnya tuh aku kayak masih bingung ya mau dibikin apa gitu ya, apa mau direbus aja dan simpen di kulkas. Tapi kalau misalkan kayak gitu justru aku malah males nantinya gitu ya. Aku mau olah jadi udah sekalian aja aku jadi waktu itu ya. Waktu itu aku jadinya bikin 2 menu sekaligus. Karena aku tuh bikin masakan daging sapi saus tiramnya ini tuh nggak terlalu banyak. Ya paling cukupnya cuma 2 kali makan aja. Nah kalau misalkan udah habis, ya aku kan masih ada sisa untuk sop daging kambing gitu ya. Jadi nggak perlu masak lagi. Karena jujur ya teman-teman, aku tuh paling kurang bisa untuk olah daging kambing. Aku lebih senengnya atau lebih mudahnya ya buat aku tuh masak daging sapi. Walaupun sebenarnya sih aku belum bisa-bisa banget ya. Paling cuman masak yang daging saus tiram ini aja. Kayak rendang, gulai, atau tongseng itu kan aku belum pernah bikin ya. Tapi kan zaman sekarang kan udah mulai gampang ya teman-teman. Jadi udah ada bumbu instan, jadi tinggal campur-campurin aja. Cuman aku emang belum pengen aja sih buatnya. Oke, lanjut ke video. Ini tuh udah aku siapin panci dengan air yang sudah mulai agak matang ya. Aku mau rebus dulu untuk daging kambingnya karena lumayan lama juga untuk bikin daging kambing itu empuk. Karena apinya terlalu besar jadi buihnya itu kan ke atas, jadi aku matiin dulu nih untuk api kompornya. Dan sekalian juga aku buangin untuk buih dari kotoran daging kambingnya. Karena aku dulu pernah ya awal-awal tuh aku terima daging kurban, aku tuh masak, aku nggak buang dulu nih untuk buihnya. Dan ternyata kata Pak suami itu adalah kotoran
ataupun darah dari si daging. Jadi aku bener-bener kayak ngerasa, oh ya Allah gitu, aku makan darah berarti selama ini. Nah setelah tahu ilmunya, alhamdulillah aku jadi jauh lebih hati-hati. Jadi ketika mau masak ayam ataupun mau masak daging seperti ini, kalau misalkan ada buihnya langsung aja aku buang. Tadinya daging kambing ini tuh mau aku rebus aja ya teman-teman, tapi karena aku inget masih ada sisa sop di kulkas, jadi aku langsung aja bikin sop. Tapi bikin sopnya tuh kayak nggak aku record karena itu tadi keterbatasan memori. Mohon maaf ya teman-teman. Nah untuk bumbu halus dari daging sapi saus tiram ini aku cuman pakai 4 siung bawang putih yang aku potong-potong kecil-kecil ya, atau dipotong dadu gitu. Selain itu aku juga pakai bawang bombay dan juga cabai hijau besar. Ini tuh biar wangi-wangi aja ya teman-teman. Kalau misalnya kedua bahan tadi tuh kayak bawang bombay ataupun cabai hijau besar yang nggak ada, cuman pakai bawang putih aja, menurut aku ini tuh udah enak banget ya. Yang penting tuh ada saus tiramnya. Dan karena aku tuh suka banget sama bawang bombay, ini tuh aku pakai semuanya ya. 1 buah full bawang bombay. Dan untuk cabai hijau besarnya aku cuman pakai 2 buah aja. Dan untuk bijinya itu aku selalu buang biar nggak terlalu pedas ya. Karena aku itu kan masak selalu untuk versi anak-anak juga ya teman-teman. Nah kalau teman-teman daging sapinya diolah nih di rumah, boleh komen di bawah ya. Atau teman-teman lebih sukanya daging sapi, daging kambing, boleh juga komen di bawah ya. Kalau aku jujur emang lebih sukanya itu daging sapi ketimbang daging kambing, karena untuk teksturnya juga lebih lembut daging sapi ya dibandingkan daging kambing. Kalau daging kambing ya seperti yang aku bilang di video sebelumnya, dia tuh teksturnya tuh agak kenyal gitu ya teman-teman, walaupun udah rebus lama gitu ya. Makanya kadang suka bikin gigi tuh nyelenut-nyelenut gitu. Oke, ini adalah proses masaknya tapi nggak sampai selesai ya, mohon maaf banget teman-teman. Karena itu tadi kendala di memori. Jadi setelah selesai masak itu tuh aku kayak mau videoin selesai masaknya, udah jadinya gitu ya. Tapi qadarullah karena memorinya penuh jadi nggak bisa sampai selesai. Oke, tahap yang pertama itu aku tumis untuk bawang putih terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman suka yang langsung tumis bawang bombaynya juga sekalian nggak apa-apa ya. Tapi kalau di sini aku taruhnya di pertengahan. Kemudian setelah harum bawang putihnya, aku langsung masukin aja untuk semua dagingnya. Nah di sini aku orak-arik sampai dia agak berubah warna gitu ya, nggak cuman kecap doang. Kalau misalkan udah, tinggal tambahin lagi untuk saus tiramnya, kemudian juga kecapnya. Jangan lupa juga tambahin garam dan juga penyedap rasa. Setelah itu aku tambahin semua sisa saus tiramnya dan juga cabai hijau besarnya ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah, aku juga nanti bakalan masukin untuk bawang bombaynya. Dan di sini tuh aku bener-bener nggak pakai bumbu aromatik kayak daun salam, kemudian juga serai ataupun daun jeruk, nggak sama sekali ya teman-teman. Dan ini tuh buat aku cuman pakai 3 bahan tadi aja, saus tiram, kecap, sama lada tuh udah bikin nggak bau amis dagingnya. Setelah semua bumbunya udah masuk, tinggal tambahkan air ya, boleh agak banyak karena yang namanya daging itu kan perlu ada perebusan gitu ya teman-teman. Kalau misalkan iris tipis-tipis itu perebusannya nggak terlalu lama, tapi kalau misalkan teman-teman iris itu agak tebal gitu ya, kayak ukuran semur ataupun ukuran rendang gitu, itu bakalan lama banget ya untuk ngerebusnya. Karena di sini aku kan potongannya kayak cuman kecil-kecil aja gitu, tipis-tipis, perebusannya juga nggak lama. Nah setelah itu langsung aja kalian aduk-aduk sampai benar-benar dia mateng. Dan untuk video masak sop kambingnya itu aku nggak videoin ya teman-teman. Itu yang tadi aku bilang karena kendala di memori, jadi mohon maaf banget. Videonya aku cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.